Walaupun majikanku ngomel, marah ya, aku tetap sabar. Aku tetap dengarkan dan aku tidak ambil hati. Semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channelnya aku, Lisa Wijaksono. Aku mau nyuci. Seperti biasa teman-teman, nyucinya pakai tangan. Aku itu walaupun bekerja di sini sudah lama ya teman-teman, tapi memang di sini itu tradisinya mencuci pakai tangan ya. Kalau tidak, kain-kain yang tebal yang lebar banget, aku nggak diperbolehkan menggunakan mesin cuci. Ini dia mesin cucinya, tak tumpangi kerenjang blonjo soalnya jarang digawe, kayak nggone sempit. Kene aku cek iso mlaku nyawang-nyawang kok cendela kene ambek nyirami tanaman iku. Jadi ini ya kerenjangnya tak taruh di sini, tak tumpang nih mesin cuci. Di tempatku ini kan sudah biasa teman-teman nyuci. Kalau cuma handuk-handuk tebal-tebal sedikit ya, lebar-lebar sedikit itu pakai tangan, terus diperes sampai apuh gitu loh teman-teman, diperes sampai airnya nggak menetes, terus dijemur di sini di hanger ya, seperti itu tradisinya. Kalau orang nggak tahu, mikirnya kerja di Taiwan itu enak ya, ada mesin cuci, nyucinya tinggal pakai mesin, terus enak pokoknya. Kalau orang nggak pernah tahu ya teman-teman, apalagi tinggal di apartemen seperti ini, mungkin kelihatannya enak, cuma apartemen sekotak sepetak, terus bersih-bersihnya juga nggak soro, nggak terlalu banyak ya. Padahal majikan aku itu kalau namanya bersih-bersih harus bersih ya. Rambut satu jatuh saja itu harus, nggak boleh ya teman-teman. Teman-teman, sebenarnya kerja di Taiwan itu ya ada enaknya, ada nggak enaknya kayak gitu. Kalau tempatku ini dulu awal-awalnya aku itu ndak enak sama sekali ya teman-teman. Tapi kalau aku nggak bertahan, mungkin aku sudah nggak bekerja di sini. Dan ini ya, akhir-akhir ini rencana kan aku mau putus kontrak. Nah, begitu koper aku datang, terus agent aku datang, dan aku itu bilang positifnya aku pulangnya kapan. Majikanku itu kelihatannya agak kurang senang kayak gitu ya teman-teman. Dia mulai mencari-cari sesuatu yang membuat harus kita itu lebih banyak berdebat, lebih banyak selisih paham kayak gitu ya. Misalkan kebetulan ini ya di bulan Juni ini listrik kan lagi naik ya teman-teman, terus majikan aku itu mencari-cari kesalahanku kayak gitu ya, seperti aku itu mungkin HP ku itu terlalu banyak menghabiskan listrik kayak gitu, atau seperti mesin cuci ini ya, aku kadang kan kalau terlalu tebal itu aku peres pakai mesin ya teman-teman. Aku nggak nyuci pakai mesin loh ya, cuma meresnya saja itu pakai ini mesin itu aja cuma sebentar ya, cuma 12 menit meresnya, karena mesinnya majikanku ini kan kayak begini, bukan yang biasa ya. Jadi itu memerlukan waktu 12 menit. Itu aja majikan aku kadang-kadang nggak srek gitu loh, nggak suka gitu loh kalau aku pakai mesin. Terus aku itu ini ya, masak pakai tienku atau pakai itu loh teman-teman, kayak tim-timan itu ya. Aku kalau pakai rice cooker kan lebih lama, 45 menit ya. Dan itu nasi yang makan cuma aku sendiri. Jadi aku itu
bikin yang agak hemat. Aku mikir yang agak hemat tuh aku pakai tienku ya, pakai ini cencenan ini ya, tim-timan itu cuma 15 menit paling pol 10 menit itu sudah matang, karena aku masaknya itu cuma sedikit sekali ya teman-teman, cuma 1 gelas rice cooker itu buat 2 hari buat aku sendiri teman-teman, karena majikan aku itu kan nggak makan nasi ya, nggak makan nasi putih. Jadi aku itu sedikit akhir-akhir ini sedikit agak gimana gitu ya sama majikan aku, karena dia itu seperti nggak mau melepaskan aku mau pulang ke Indonesia gitu teman-teman. Dan aku ini ya, anakku itu sangat membutuhkanku teman-teman, karena anakku itu mulai SD ya, yang paling kecil ya, yang paling kecil ini sekarang sudah TK besar dan mau SD kelas 1. Jadi aku itu berpikir aku harus mendampingi anakku sekolah, karena anakku yang kecil ini agak-agak bandel, lumayan bandel ya anaknya itu. Kalau nggak aku ibunya di rumah, nanti takutnya dia itu sekolahnya jadi berantakan kayak begitu teman-teman. Jadi kalau menurutku uang memang penting, tapi sekolah anakku ini lebih penting, aku mikirnya kayak begitu ya. Sebenarnya aku ini bingung juga ya, takutnya nanti aku nggak bisa menyelesaikan sekolah anakku yang gede ini ya, sudah SMK, tapi aku berpikir lagi aku harus pulang. Tapi majikan aku ini yang ini ya, dia ini ngomel terus, dia bilang kalau karena aku putus kontrak dia harus membayar lagi mahal kayak gitu ya teman-teman, karena dia harus mengambil pembantu baru, dan dia itu memutuskan nggak mengambil pembantu dari Indonesia, jadi dia itu memutuskan mengambil pembantu dari Filipina kayak gitu teman-teman. Apa dia memutuskan mengambil pembantu dari Filipina? Karena aku tanya agenku, karena dari Indonesia katanya pemerintahan Indonesia itu sangat sulit melepaskan rakyatnya untuk ke luar negeri ya, untuk bekerja ke luar negeri untuk saat ini. Jadi saya itu nggak bertanya lebih jauh lagi. Kalau yang dulu-dulu saya itu dengar katanya itu kalau mengambil pembantu dari Indonesia harus membayar mahal kayak gitu ya. Dulu itu agenku bilang sekitaran 80.000 NT sampai 150.000 NT, katanya seperti itu. Dan kemarin tuh agenku datang lagi dan aku itu tanya lagi, karena majikanku sebenarnya pengen mengontrak orang Indonesia lagi, tapi karena agenku itu memberi pengarahan sama majikanku ya. Terus aku itu bertanya kenapa kok dia itu mengambil orang Filipina, dan katanya kalau mengambil orang Indonesia itu maafan, katanya kayak gitu ya. Gue bilang kayak begitu ya, sulit lah kalau mengambil orang dari Indonesia kayak gitu ya, lebih baik mengontrak dari Filipina saja, katanya kayak begitu. Jadi aku di sini itu menunggu yang baru. Nah kebetulan paspor dan ID aku teman-teman, KTP aku ini kebetulan habis di bulan November ya. Jadi kalau aku dengar dari temenku, kalau aku pasporku itu habis di bulan November, aku harus sekarang ini sebenarnya aku harus cabut segera pulang ke Indonesia ya, 6 bulan sebelum paspor aku habis aku harus pulang ke Indonesia. Dan tapi agen dan majikanku ini masih menahan aku karena belum ada orang baru yang datang ke sini. Jadi sebenarnya aku itu repot teman-teman. Terus nanti kalau mau memperpanjang paspor sama ID ya, aku kan harus menunggu 3 bulan ya, 3 bulan sampai ini ya, harus agen harus senjing ya, maksudnya apa ya, harus ini ya, harus memperbarui paspor aku gitu loh. Menurut perhitunganku, majikan aku itu sudah membayar sebanyak selama mengontrak aku di sini ya, dari awal sampai sekarang ya. Jadi awalnya membayar, aku tambah kontrak, membayar lagi, aku putus kontrak selama 3,5 bulan ya, aku pindah ke tempat lain itu, setelah itu aku balik lagi. Jadi selama setahun majikan aku itu membayar 2 kali ya. Selama 1 tahun, aku selama 1 tahun di sini, jadi majikan aku membayar 2 kali ke agen, dan itu tidak sedikit ya teman-teman. Terus majikan aku mencari surat dokter, surat izin dokter untuk mengontrak pembantu, itu juga membayar mahal teman-teman. Jadi majikan aku ini merasa sangat dirugikan ya kalau aku putus kontrak. Tapi aku juga nggak bilang apa-apa, karena aku sendiri meopanfa, aku harus merawat anak-anakku ya. Artinya aku harus pulang menunggu paspor dan ID ku ini selesai diperbarui. Dan biasanya kalau memperbarui paspor dan
ini ID ya, KTP itu biasanya itu jadinya itu sekitar 2 sampai 3 bulan teman-teman. Jadi aku ini sebenarnya paling pol aku kasih waktu ke majikan aku, paling pol pokoknya Desember aku harus sampai ke Indonesia. Agenku bilang harus bayar, majikan aku ini harus bayar sekitar 23.000 kalau nggak salah. Kemarin tuh aku denger ya agenku ngomong ke majikanku, dan setelah agen pulang majikanku tuh bilang gara-gara aku putus kontrak ya, gara-gara aku nggak sampai 3 tahun bekerja di ini, nggak sampai finish kontrakku yang kedua, majikanku harus rugi. Ya aku tahu memang majikanku itu, setiap majikan tuh kalau ngontrak orang dan tidak finish itu pasti rugi ya. Dia itu harus mengambil pembantu baru lagi dan harus membayar lagi. Sedangkan aku di sini ini kontrakku kedua ini sudah dapat 1 tahun ya teman-teman, sudah dapat 1 tahun lebih 1 bulan. Dan nanti kalau aku pulang Desember berarti aku itu sudah mengurangi ya, sudah menggunakan kontrakku yang kedua ini 1,5 tahun. Jadi anak baru nanti itu harus, anak baru menggunakan kontrak 1,5 tahun, dan itu setelah 1,5 tahun selesai jadi majikanku harus membayar lagi, kayak begitu teman-teman. Jadi majikanku ini merasa dirugikan kayak gitu. Tapi aku ya gini ya, aku itu nggak begitu mendengarkan ya, aku itu tak bikin masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Jadi aku nggak mau tahu dia itu rugi atau gimana ya. Bukannya aku ini egois atau gimana, memang karena sebenarnya dari awal aku sudah bilang ke majikan dan agenku bahwa aku hanya mau menambah kontrak itu 1 tahun saja. Dan waktu itu karena aku habis nambah kontrak ya, aku setelah finish 3 tahun ya, setelah itu terus aku nambah kontrak itu, aku sudah bilang aku mau nambah 1 tahun, dan agennya sepertinya waktu itu dan majikanku bilang maafan kayak gitu ya. Tapi aku nggak mau tahu, kalau aku boleh ya aku nambah setahun, tapi kalau nggak boleh ya sudah, aku bilang gitu. Dan akhirnya agenku waktu itu kan memperbolehkan aku untuk tambah kontrak ya kayak gitu. Dan aku tambah kontrak yang kedua itu setelah dapat 1,5 bulan kan aku harus terpaksa pindah ke tempatnya nenek waktu itu ya, menjaga nenek yang lagi jatuh. Dan aku itu secara otomatis putus kontrak dari sini. Jadi majikanku setelah membayar kontrak baru, dia itu harus melepaskan aku ya. Jadi dia itu seperti rugi karena dia habis membayar sama agen waktu itu kalau nggak salah sebesar 15.000 NT ya. Terus aku juga membayar sebesar 5.000 kalau nggak salah ya, pas nambah kontrak itu untuk memperbarui KTP aku. Cuma KTP aku itu kalau nggak salah 3.000 atau 5.000 gitu loh, aku lupa. Terus waktu itu aku kontrak baru lagi di tempatnya nenek itu cuma 3,5 bulan di sana ya. Setelah itu majikan aku narik balik aku ke sini, dan majikan aku waktu itu bayar lagi teman-teman, bayar lagi. Seperti itu ceritanya kalau aku mau pulang ke Indonesia putus kontrak. Dan nggak semudah nggak semudah kerja aku ini di negara orang, dan ada aturannya, nggak bisa aku langsung pulang. Mungkin aku bisa ya langsung pulang, nggak mempedulikan majikanku, nggak mempedulikan agen, tapi kepulanganku itu mengakibatkan kurang baik hubunganku antara majikan sama agenku. Itu aku nggak mau ya teman-teman. Karena aku berpikir aku dari sini ini, aku datang ke sini ya, dari Indonesia datang ke sini awalnya aku itu baik-baik datangnya. Jadi aku pulang Indonesia juga harus baik-baik ya teman-teman. Aku nggak mau meninggalkan luka di sini ya, maksudnya majikanku nanti sakit hati atau gimana kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku ini menunggu majikanku sampai merelakan aku, mengikhlaskan aku pulang ke Indonesia kayak gitu ya. Walaupun majikanku ngomel, marah ya, aku tetap sabar, aku tetap dengarkan, dan aku tidak ambil hati. Karena memang aku tahu majikanku ini marah karena memang dia ini merasa dirugikan, dan bukan cuma 1.000-2.000 NT ya, puluhan ribu ya teman-teman, puluhan ribu. Jadi aku ya maklum lah sama majikan aku ya. Itu untung-untungan majikan aku mau mengizinkan aku pulang, dan semoga tiket aku nanti, tiket pesawat aku dibayari dan aku tidak didenda. Aku cuma meminta kayak gitu ya, karena kalau aku didenda
bebanku nanti tambah banyak ya teman-teman. Dendanya bukan cuma 3.000 NT biasanya. Aku tahu temanku dulu yang pulang itu dapat denda 9.000 NT dan tiket pesawatnya juga bayar sendiri karena dia putus kontrak. Jadi aku ngoceh, ngomel, aku diam saja ya. Dan aku cuma ini ya, berusaha menghibur majikanku, mengambil hati majikanku ya. Walaupun dia itu ngomel ya, kadang-kadang marah kayak gitu ya, tapi aku tetap berusaha diam, sabar, dan mengambil hati majikanku, ngajak bercanda kayak gitu ya, seolah-olah nggak ada apa-apa antara aku sama majikanku ya. Padahal aku namanya orang ya, aku juga manusia, kadang-kadang kalau dimarahi aku juga sakit hati ya teman-teman. Tapi aku nggak ini ya, aku berusaha nggak sakit hati karena aku tahu ya, aku mengerti majikanku, kenapa majikanku ini ngomel ya. Dan sekarang ini karena majikanku posisi sekarang ini lagi sulit. Majikanku sekarang lagi sulit karena habis motornya ya, mobilnya habis ditabrak orang, dan dia ini harus membayar puluhan ribu, ratusan ribu ya, bukan puluhan lagi, ratusan ribu NT. Menyetir tuh terlalu kenceng ya, terlalu kenceng. Terus orangnya yang nabrak itu juga kenceng, jadi sama-sama kena denda. Kalau seandainya majikan aku ini ya, seringkali aku peringatkan, dia ini kan pakai mobil sport ya, mobil balap. Jadi kalau naik jangan keras-keras ya, jangan kenceng-kenceng. Aku selalu bilang gitu sebenarnya sama majikan aku. Kadang-kadang kalau majikan aku ini mendengar, dia itu pasti pelan-pelan ya nyopirnya. Tapi karena mobilnya ini mobil balap, dia itu selalu kenceng ya. Dia itu selalu kenceng, selalu pengen cepet. Memang dia ini orangnya cepet ya, jalan aja cepat ya, naik mobil juga cepat, nggak bisa pelan-pelan. Dia ini ada masalah dengan mobil ditabrak ini karena mobilnya ini Maserati ya, mobil mewah. Jadi ya aku harus ini ya, masalah listrik dia itu bisa ngomong. Yang paling ini masalah listrik ya, padahal naiknya itu ya nggak sampai 1.000 lah bayarnya, 1 bulan nggak sampai 1.000 NT, tapi namanya dia ini harus bayar dalam 1 bulan ya, dia harus bayar air, bayar listrik, bayar ini ya, apa namanya, dia harus bayar rumah ini ya, rumah ini nggak tahu ya gimana ya, rumah kok harus bayar, padahal ini rumahnya sendiri ya. Terus dia harus bayar aku, dia harus bayar ini ya, agent, karena aku ini di sini agent sudah yang bayar majikanku ya teman-teman. Terus aku ini minta gajiku utuh ya, aku nggak mau kelong, aku minta gajiku ini utuh 1 bulan berapa gitu ya, aku nggak mau ini gajiku ini apa, walaupun ada apa-apa itu urusan kamu. Kalau majikan apa namanya, kalau gajiku ini utuh pokoknya segini, karena dia itu sudah perjanjian sama aku teman-teman. Jadi kalau dia ini agent yang bayar dia, terus urusan bayar di ini, bayar apa itu yang dari pemerintah itu ya, harus bayar berapa ribu itu tiap 3 bulan sekali itu dia, terus asuransi juga dia harus bayar kayak gitu. Jadi aku nggak ini ya kalau masalah itu. Jadi majikanku ini dalam 1 bulan pengeluarannya memang banyak, dan dia ini nggak ada pemasukan sama sekali teman-teman. Majikanku ini nggak bekerja, dan dia ini hanya di rumah ya, dia ini menganggur, tiap hari hanya nonton TV, dan pokoknya menganggur lah, nggak ada pekerjaan. Dia ini hanya menggunakan warisan dari suaminya ya teman-teman. Jadi nggak ada pemasukan, nggak ada suruh ya, meo suruh. Jadi dia ini nganggur tapi pengeluarnya banyak. Kalau dia dalam 1 tahun ini pengeluarnya banyak sekali, dia harus berhemat kayak gitu teman. Nah teman-teman, sampai di sini dulu cerita dari aku, ini pengalaman aku ya. Jadi tidak semudah kita itu mau putus kontrak, tidak semudah kita harus pulang. Kita bilang aku mau pulang, terus aku pulang, itu nggak mungkin ya teman-teman. Jelas nggak mungkin, karena aku kerja di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Ini hanyalah pengalaman ya, hanyalah pengalaman kerja aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nggak tahu tentang apa kondisi sekarang ini ya di Taiwan ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jangan lupa share video aku kalau video aku ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.